Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regita Permatasari. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dan hari ini kita akan membahas laïcité, sebuah konsep sekularisme khas Prancis yang telah membentuk identitas negara itu selama lebih dari 1 abad. Namun, sebelum kita memahami maknanya, mari kita lihat dulu sejarah yang melatar belakanginya. Dan kemudian kita renungkan apakah prinsip ini bisa diterapkan di Indonesia, negara yang memadukan nilai agama dan demokrasi. Kisah ini berawal dari Revolusi Prancis tahun 1789 yang menjadi titik balik besar dalam sejarah bangsa tersebut. Sebelum revolusi, gereja Katolik memiliki hubungan yang sangat erat dengan monarki. Para pendeta memiliki berbagai hak istimewa, pajak yang ringan, kekuasaan sosial, serta kepemilikan tanah yang luas. Gereja juga mengendalikan pendidikan dan berhak melakukan sensor terhadap penerbitan. Namun, ketika gagasan revolusioner tentang liberté, égalité, fraternité, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan mulai menyebar, rakyat menentang hubungan antara gereja dan tahta kerajaan. Pada tahun 1790, konstitusi sipil bagi Cleverus atau Civil Constitution of the Clergy mencabut hak-hak istimewa dan tanah milik gereja. 2 tahun kemudian, monarki runtuh dan berdirilah Republik Prancis pertama, menandai pergeseran besar menuju pemerintahan yang lebih sekuler. Namun, kisah ini belum berakhir. Ketika Napoleon Bonaparte berkuasa, ia berusaha menstabilkan situasi dengan menandatangani Konkordat tahun 1801 bersama Vatikan. Perjanjian ini mengakui Katolik sebagai agama mayoritas dan mengizinkan kembali ibadah umum. Namun, gereja harus menerima bahwa tanah-tanah mereka tidak akan dikembalikan. Banyak kaum revolusioner menuduh Napoleon mengkhianati semangat revolusi karena memulihkan hubungan dengan gereja. Sepanjang abad ke-19, Prancis mengalami berbagai revolusi. Pada tahun 1830, 1848, dan seterusnya, selama periode ini, gereja makin dianggap berpihak pada kekuatan konservatif yang menentang demokrasi dan perubahan sosial. Pada tahun 1900-an, ketegangan mencapai puncaknya. Perdana Menteri Émile Combes, seorang republikan radikal yang anti-klerikal, mendorong pemisahan total antara gereja dengan negara. Pada tahun 1904, Perancis resmi memutus hubungan diplomatik dengan Vatikan. Dan setahun kemudian, pada tahun 1905, disahkanlah Undang-Undang Pemisahan Gereja dan Negara. Hukum ini dikenal sebagai La Loi de 1905 yang menyatakan bahwa Republik Prancis tidak mengakui, tidak membayar, dan tidak mensubsidi agama apapun. Inilah yang menjadi tonggak lahirnya laïcité, sistem sekuler yang menjamin kebebasan beragama, namun memisahkan urusan agama sepenuhnya dari pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, Prancis menjadi semakin beragam, terutama dengan kedatangan imigran dari negara-negara mayoritas Muslim. Keberagaman ini menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana laïcité bisa diterapkan dalam masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda seperti ini? Sebagai contoh, Prancis tetap mengizinkan pemakaman sesuai agama dan menyediakan makanan kosher dan halal bagi militer. Tanda bahwa Republik Prancis masih bisa beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip sekularismenya. Sejarawan Stephen M. Davis menulis bahwa laïcité bukanlah dogma yang kaku, melainkan prinsip yang terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Sekarang mari kita lihat Indonesia, sebuah negara yang berdiri di atas dasar Pancasila, dengan sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbeda dengan Prancis, Indonesia tidak memisahkan agama dari negara, melainkan menjadikannya sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa mahasiswa berpendapat bahwa menerapkan laïcité di Indonesia dapat membantu mengurangi intoleransi dan menjamin kesetaraan bagi semua pemeluk agama. Namun, ada pula yang menilai bahwa sekularisme yang terlalu ketat bisa bertentangan dengan karakter spiritual masyarakat Indonesia, di mana agama menjadi bagian penting dari kehidupan sosial, pendidikan, dan bahkan hukum. Secara objektif, kita bisa mengatakan bahwa laïcité menekankan netralitas, sedangkan pluralisme di Indonesia menekankan tentang keseimbangan.
Alih-alih memisahkan agama dari negara, Indonesia mengakui 6 agama resmi dan menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda namun tetap satu. Sebagai contoh, Indonesia memberikan kebebasan beribadah tetapi tetap mengizinkan nilai agama hadir dalam lembaga publik, sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam laicite dari Prancis. Kedua negara sama-sama menjunjung kebebasan namun menempuh jalan yang berbeda. Prancis melalui netralis sekuler dan Indonesia melalui inklusivitas religius. Sebagai kesimpulan, laicite lahir dari perjuangan panjang Prancis untuk membebaskan diri dari dominasi gereja dan hingga kini menjadi simbol kebebasan serta kesetaraan. Namun, bagi Indonesia, menerapkannya secara penuh tidaklah sesuai dengan dasar filosofis bangsa. Tantangan bagi Indonesia bukanlah menghapus agama dari negara, melainkan memastikan bahwa tidak ada satu agama pun yang mendominasi, menjaga keseimbangan antara iman dan juga keadilan dalam masyarakat yang majemuk. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.